farmasi itu jual obat. Halo guys, jadi aku adalah mahasiswa semester 2 di salah satu universitas di Banjarmasin. Kalau kalian tahu, biasanya dikenal sebagai anak sang surya. Jadi aku di sini bakal cerita alasan aku kenapa sih ngambil jurusan di farmasi, padahal kan di Indonesia itu banyak jurusan yang lain selain di farmasi. Kenapa sih harus farmasi gitu? Dan selanjutnya itu ada di farmasi itu belajar apa sih selama semester 1 dan semester 2. Kan sekarang baru-baru ini kalau ada yang keterima di SNBP, SNBT, pasti ada yang masuk di farmasi. Jadi kalau aku mau bilang selamat buat kalian yang udah lolos di jurusan yang kalian mau, dan kalau yang belum lolos daftar aja ke swasta, itu masih buka kok. Jadi yang pertama, alasan aku kuliah di farmasi itu sebenarnya farmasi itu bukan pilihan pertama aku. Pilihan pertama aku itu ada kedokteran, terus administrasi bisnis. Farmasi itu pilihan saat akhir-akhir penutupan semua pendaftaran di universitas. Jadi di kemarin udah daftar saat SNBP dan SNBT 2023 itu nggak lolos kedokteran, terus daftar di LSPR itu lolos, cuma yang nggak direstui orang tua karena jauh ke Jawa, itu diam-diam aja daftarnya, nggak boleh ya guys ya gitu. Jadi akhirnya di bulan Agustus itu udah hamin 2 minggu penutupan kampus swasta untuk jalur tes untuk daftar. Ternyata lolos di 2 kampus, jurusan farmasi semua. Jadi farmasi itu, kenapa pilih farmasi? Karena kakak aku sebelumnya farmasi, jadi ikut aja. Jadi kemarin pilih farmasi di Unip Anak Sang Surya, karena kakak aku sebelumnya udah di Unip satunya, jadi mencari. Terus alasan selanjutnya aku kenapa masuk di farmasi itu karena aku suka kimia. Jadi buat kalian yang nggak suka kimia itu cuma nggak tahu trik-trik belajar yang basic-basicnya aja. Kalau masuk farmasi tipsnya pelajari rumus kimia di SMA yang basic aja, nggak apa-apa. Pokoknya itu sangat berguna dan sangat terpakai sekali apabila kalian sudah menguasainya gitu. Awalnya aku nggak tahu sih apa itu farmasi karena nggak ada kepikiran sama sekali. Yang tahu cuma kayak farmasi itu jual obat. Ternyata bukan, ternyata lebih menjurus lagi ke yang meracik, yang membuat formulasi dan sebagainya. Jadi banyak yang nggak tahu apa itu farmasi karena kayaknya brandingnya yang kurang, apalagi di industri-industri itu jurusan farmasi itu kan kerjanya di belakang layar seperti itu, makanya sampai ada istilah apoteker hantu dan sebagainya. Terus setelah masuk di farmasi, awalnya masih galau terkait tentang kedokteran tadi, sampai saat ini juga masih sering, tapi nggak sesering dulu, mulai menerima lah gitu, karena udah setahun di sini, jadi sangat disayangkan untuk pindah lagi begitu. Terus untuk apa aja yang dipelajari selama di farmasi, untuk sekarang aku masih tahu yang di semester 1 dan semester 2. Yang di semester 1 itu cuma basic-basic di SMA kayak kimia dan sebagainya. Nah, alasan aku masuk farmasi, diiyakan juga masuk farmasi itu karena tadi aku suka kimia, tapi aku nggak suka biologi. Tapi aku nggak suka matematika. Aku suka kimia karena matematikanya cuma nambah, kurang, dan kali, itu aja. Ini lanjut ke di farmasi belajar apa sih? Pasti banyak yang nanya begitu, apalagi yang baru masuk nih, maba-maba. Pasti belajar farmasi apa sih kayak kedokteran apa matematika apa gimana, obat aja kah terus? Enggak ya guys ya, enggak. Di farmasi bukan cuma belajar obat-obatan, tapi di sana juga belajar kimia,
fisika, terus anatomi juga, dan biokimia dan sebagainya. Semi-semi kedokteran lah, cuma nggak terlalu mendalam seperti kedokteran. Di farmasi itu cuma tahu hal luarnya aja untuk bagaimana obat itu bekerja di dalam tubuh, bukan untuk mendiagnosa seorang pasien. Tugas mendiagnosa itu tugasnya dokter, kita itu cuma bikin obat, meresepkan dan sebagainya. Jadi di farmasi itu untuk semester pertama itu mempelajari tentang kimia dasar. Kimia dasar itu kebanyakan materi di kelas 10, jadi perkuat materi di kelas 10 aja. Kalau sedikit-sedikit di kelas 11 dan 12 itu sudah masuk ke after mid gitu. Terus untuk kimia dasar, terus farmasi fisika itu kayak fisika aja sih, farmasi fisika ya, fisika tercampur kimia dikit gitu. Nah itu terus ada farmakognosi, botani farmasi. Botani farmasi itu mempelajari tentang bahan alam, itu menjurusnya ke biologi biasanya, karena terkait pada tumbuhan-tumbuhan dan jenis-jenis tumbuhan serta sel-sel di dalam tumbuhan tersebut. Jadi karena aku anaknya nggak suka terlalu menghafal dan nggak suka ngitung banget, matematika nggak suka, biologi nggak suka, jadi digabungkan setengah-setengahnya aja di kimia, di farmasi maksudnya begitu. Karena di farmasi itu matematikanya tidak terlalu mendalam, biologinya tidak terlalu mendalam, digabungkan jadi mendalam dia gitu. Ini fun fact-nya atau bad fact-nya nggak tahu, cuma kalau ini kadang kalau dijalani susah, tapi kalau liburan itu dikangenin. Tuh nulis laporan. Karena nulis laporan itu biasanya tulis tangan dan tuh bukan berjam-jam sih, cuma berlembar-lembar. Biasanya aku sampai ada 15 lembar itu tulis tangan semua, dari judul dan segala macam. Cuma satu yang di print itu lampirannya aja. Itu tuh capek kalau dikerjakan, cuma kalau liburan tuh kangen ngerjain, aneh banget. Terus di farmasi itu semester 1 itu tadi, terus masuk ke semester 2, belum, di semester 1 kata orang itu kan di semester 1 masa transisi dari perpindahan SMA ke perkuliahan. Di situ banyak yang orang kaget, IPK-nya turun dan IPK-nya rendah dan sebagainya. Cuma aku pas di situ karena aku suka juga kimia, jadi IPK aku itu tinggi-tinggi aja. Ya kuncinya di kimia aja sih. Aku belum ngerasain kekagetan yang teman-temanku rasain pas masuk semester 2 tuh, baru aku ngerasain. Mereka udah lewat tapi akunya yang baru kayak oh my god kok gini gitu. Jadi nggak sesuai ekspektasi, kaget aja karena materinya memang susah sih, kayak kimia dasar lanjutan, farmasi fisika lanjutan, botani farmasi lanjutan, cuma yang lebih menjurus ke dalamnya lagi begitu. Jadi kayak meski terdengar mudah, cuma sulit guys. Nggak tahu kenapa, kayak apalagi pas kami ini kan kurikulum merdeka ya, praktikumnya itu dalam seminggu langsung 4 aja gitu, udah kayak di semester 1 dan kakak tingkat sebelumnya itu 2 aja, 2 atau 3 kalau nggak salah. Jadi dalam 1 minggu itu ada 4 praktikum, jadi itu kayak sulit banget. Dan pasti kalian apabila masuk di farmasi itu menemukan teman yang saat praktikum itu memecahkan alat lab, itu pasti ada, gak mungkin gak ada. Kalau nggak ada di satu kelas itu sungguh keajaiban yang luar biasa. Jadi hati-hati dalam memakai alat lab karena harganya yang mahal. Oh ya, untuk kalian yang baru masuk kuliah farmasi, ST Medika ada nyediain paket alat praktikum, itu cukup murah dengan kelengkapan yang sudah aku riset sendiri selama 2 semester ini, apa aja yang diperlukan seperti kalkulator, tabel prodik dan sebagainya. Cek
cek Instagram kami untuk mendapatkan paket alat praktikum yang sangat lengkap, karena itu pasti dibutuhkan ke semester 1 sampai semester akhir gitu. Terus tips-tipsnya untuk kuliah di farmasi itu jangan, buat kalian yang sering nonton drakor, oh ya aku dulu sering juga nonton drakor, karena kayak dari pagi ketemu malam jam 12 itu nonton drakor aja kerjaan, liburan. Cuma di farmasi nggak boleh begitu ya guys, nggak boleh ada ya. Jadi di sini kalian usahain dalam sehari itu belajar, jangan kayak aku pas semester 2 kemarin pulang kampus tidur, gak ada belajar. Jadi pas ulangannya SKS, nggak boleh ya. Jadi usahakan belajar, jangan SKS. Kalau ujian catat materi, perhatikan baik-baik. Untuk sistem belajarnya aku saranin untuk tentuin kamu itu dalam sehari itu habis pulang kuliah itu belajarnya berapa jam, karena banyak yang bilang kalau kuliah farmasi itu bukan kayak kuliah. Kan kuliah biasanya kata mereka dari Senin sampai Kamis atau sampai Jumat, ya benar sampai Jumat, cuma fleksibel gitu untuk waktunya. Cuma farmasi enggak, kata mereka tuh kayak ini bukan kuliah, ini sekolah, karena kita dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat, atau kadang-kadang ada hari Sabtu juga, jadi begitu. Terus untuk tips belajarnya, kalian harus nyicil dari sebelum masuk kuliah itu materi-materi dasar seperti kimia, fisika, matematika tadi, tapi cuma kayak basicnya aja, nggak apa-apa, karena itu yang memang diperlukan. Gak usah sampai mendalam mencari tegangan apa gitu, tegangan massa jenis dan sebagainya. Untuk kimia itu yang wajib ditahu itu rumus mol, pengenceran, selanjutnya itu ada cari beja, cari massa jenis, itu harus wajib tahu. Dan kalian harus bisa itu membaca tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur mana ya? Gak ingat letak di mana. Oh iya ya, untuk di farmasi kalian harus SKSD aja nggak apa-apa, karena mereka juga cari teman. Jangan sungkan untuk nyapa duluan, karena teman itu sangat berguna di masa perkuliahan, entah itu untuk belajar bersama nantinya. Pokoknya jangan sampai kalian struggle sendiri di farmasi, karena itu sangat, oh my god, melelahkan sekali gitu. Dan juga jangan sampai berbuat macam-macam, karena itu konsekuensinya besar. Terus untuk berpakaian di farmasi itu jangan baju gini ya guys, nah jangan, nggak boleh, harus baju longgar, dan celananya itu nggak boleh jeans ketat, harus celana kain dan sebagainya. Pokoknya nggak boleh jeans ketat, kelihatan aurat dan sebagainya. Rumpun kesehatan itu baju-bajunya sama-sama semua kok. Ya, tips satu lagi yang terakhir, saat masuk kuliah dan baru ketemu dosen pertama kali itu biasanya ada apa ya namanya, kontrak perkuliahan. Jadi kalian harus dengarkan baik-baik, catat dan ingat terus, karena di setiap dosen itu kontrak perkuliahannya beda-beda. Di situ dijabarkan juga dosen tuh menilai kalian tuh dari mana, apa yang gak boleh dilakukan saat matkul beliau, dan apa yang harus kalian lakukan. Biasanya ada dosen yang bilang kalau gak boleh main HP di kelas selama dia perkuliahan, atau gak apa-apa aja main HP selama dia perkuliahan. Ada juga yang gak boleh telat 1 menit pun. Itu harus dicatat dan harus perhatikan baik-baik untuk membantu kalian ke depannya. Jadi itu tadi guys, serba-serbi kuliah di farmasi. Dadah.